secara Zoom meeting pada malam hari ini. Selawat serta salam, marilah kita doakan semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita mohonkan untuk keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat SSW yang dirahmati Allah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada AA Rizal yang telah mempersilahkan saya sebagai narasumber di Zoom meeting pada malam hari ini. Yang saya hormati founder kita Abi Masturi dan Umi Elis. Tentunya beliau yang menunjuk saya untuk berbagi pada malam hari ini sebagai narasumber untuk produk knowledge, yaitu produk eco racing. Jujur aja, ini orang biasanya nge-MC ada grogi-groginya gitu. Nah, tapi kalau disuruh jadi pembicara biasanya enggak. Nah, saya justru sebaliknya. Kalau suruh MC, kayaknya dari A sampai Z-nya udah hafal gitu. Tapi kalau malam ini disuruh jadi narasumber, ya ada sedikit deg-degannya lah. Jadi mudah-mudahan bisa diberi kelancaran. Saya senang di meeting kali ini juga ada senior-senior saya, guru-guru saya yang nanti akan bisa bantu kalau saya tidak dapat nanti misalnya menjawab pertanyaan dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Winda yang sudah hadir, ada Umi Kalsum, ada Pak Haji Syarifuddin, dan juga leader-leader besar lainnya, dan juga khususnya ada founder kita yang siap membackup semua narasumber yang dihadirkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah untuk produk eco racing. Berkaitan dengan sebuah isu yang saat ini lagi rame, bahwa pemerintah DKI Jakarta tentunya berkoordinasi dengan kepolisian di Polda Metro Jaya nantinya akan melakukan uji emisi untuk kendaraan. Nah, nanti kedepannya juga akan dilakukan tilang tentunya untuk kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan dari uji emisi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih ada kendaraan pakai diuji emisi segala gitu? Ini dilatar belakangi oleh bahwa beberapa waktu yang lalu ada isu yang sangat besar yang menimpa katakanlah Pemda DKI Jakarta, pemerintah daerah DKI Jakarta, bahwa kota Jakarta itu dinobatkan atau diklaim sebagai kota dengan kualitas udara terburuk nomor 5 di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir di bulan Agustus 2021, Jakarta dinyatakan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk ke-9 dari seluruh kota yang ada di dunia. Nah, beberapa kelompok masyarakat melakukan protes, mengajukan keberatan atas kualitas udara yang sangat buruk di Jakarta. Ada yang lewat hukum dengan melakukan class action, sehingga kelompok masyarakat yang mengajukan class action ini bisa menang secara hukum, sehingga mau nggak mau pemerintah DKI Jakarta harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyebab terbesar dari buruknya kualitas udara khususnya di Jakarta dan kota-kota penyangga di sekitaran Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor tentunya, mayoritas disebabkan oleh peningkatan jumlah dan jenis kendaraan. Nah, kita memang lihat sendiri bahwa kemacetan Jakarta itu juga
sangat terkenal di dunia gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan kendaraan yang sangat banyak, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, itu menyebabkan kualitas udara di Jakarta sangatlah buruk tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih dari kendaraan itu yang menyebabkan kualitas udara buruk? Nah, Bapak Ibu sekalian, dari proses pembakaran bahan bakar yang menjadi sumber tenaga bagi kendaraan. Jadi ketika bahan bakar, bensin atau solar, dilakukan pembakaran di dalam tangki atau bagian mesin kendaraan, sehingga menghasilkan energi. Nah, selain energi yang dihasilkan untuk menjalankan kendaraan, tentunya juga ada hasil sampingannya berupa udara. Jadi ada karbon monoksida, ada karbon dioksida, ada hidrogen, ada nitrogen oksida, dan debu. Nah, bermacam-macam udara dari karbon monoksida, hidrogen oksida, nitrogen oksida, dan debu ini dari sekian banyak ribuan bahkan jutaan kendaraan itu, ini yang menyebabkan kualitas udara semakin hari semakin buruk. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja dengan kualitas udara yang buruk, ini akan menyebabkan secara kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan bagi warga ibu kota itu sendiri. Jadi kalau kualitas udara buruk, tentu saja bisa menyebabkan gangguan pada paru-paru, gangguan pada jantung, dan sebagainya. Nah, sehingga mau nggak mau, pemerintah DKI Jakarta khususnya berupaya untuk mengeliminir, mengurangi sedemikian rupa polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. Nah, sehingga dilakukanlah yang namanya uji emisi. Nah, sampai di sini kira-kira Bapak dan Ibu paham? Jadi, urutannya adalah dari pembakaran yang terjadi di mesin-mesin kendaraan untuk menghasilkan tenaga untuk menjalankan kendaraan, ada udara yang dihasilkan. Nah, dari berupa karbon monoksida, ada nitrogen oksida, dan debu, sehingga itu yang akan memperburuk kualitas udara yang ada di Jakarta khususnya. Nah, untuk itu pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk mengurangi efek samping dari pembakaran itu, mengurangi gas-gas yang dihasilkan dari kendaraan yang memperburuk kualitas udara, sehingga dilakukanlah yang namanya uji emisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, uji emisi itu apa sih gitu? Nah, jadi nanti supaya kita juga sama-sama punya pengetahuan sedikit banyaknya, apa sih yang uji emisi? Uji emisi adalah salah satu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kinerja mesin yang terdeteksi melalui monitor yang sudah dirancang khusus. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi pembakaran di dalam mesin. Nah, yang di dalam pengukurannya atau dalam pengujiannya memiliki ketentuan khusus bagi beberapa jenis kendaraan supaya lulus uji emisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ke depannya setiap kendaraan itu harus melakukan yang namanya uji emisi. Jadi dari hasil uji emisi itu nanti akan diketahui karbon monoksida yang dihasilkan berapa, kemudian ada beberapa indikator lainnya seperti nitrogen oksida, debunya juga berapa. Nah, sehingga nanti akan keluar semacam surat atau sertifikat dari setiap kendaraan yang telah melakukan uji emisi, dan itu disarankan selalu dibawa bersamaan dengan STNK atau surat tanda nomor kendaraan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, artinya kendaraan-kendaraan yang tetap memperburuk kualitas udara di ibu kota, nantinya akan dilakukan penilangan dan dikenakan denda. Nah, kira-kira itu latar belakangnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi
ini adalah suatu peluang bagi kita, bagi mitra-mitra PTBES untuk memasarkan produk yang kita punya, khususnya adalah eco racing, baik untuk motor maupun mobil bensin maupun produk eco diesel, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, terus terang saat ini di PTBES yang lagi jadi primadona adalah produk-produk pertanian, kemudian skincare, dan juga beberapa produk kesehatan seperti LVN dan sebagainya. Nah, padahal di tahun 2019 omset terbesar dari PTBES itu adalah berasal dari produk yang namanya eco racing itu sendiri. Sehingga produk eco racing waktu itu kita ketahui bersama dalam penghargaan untuk semua perusahaan network marketing, eco racing dinobatkan sebagai product of the year untuk tahun 2019. Nah, kenapa sekarang agak melemah penjualan dari eco racing? Ya mungkin sebenarnya bukan melemah, tapi karena peningkatan yang luar biasa untuk produk pertanian dan produk skincare maupun LVN, sehingga produk eco racing menjadi sedikit terabaikan oleh sebagian mitra, Bapak Ibu sekalian. Nah, padahal kesempatan buat kita sesungguhnya bahwa produk eco racing itu produk of the year di tahun 2019 ini harusnya tetap jadi primadona bagi para mitra untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dari penjualan produk eco racing. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya uji emisi yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta berbarengan dengan Polda Metro Jaya? Apa kaitannya hubungannya dengan produk eco racing kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa produk eco racing yang pil ajaib, yang juga dahsyat manfaatnya, kita ketahui bersama manfaat dari eco racing selain menambah nilai oktan, membersihkan dan merawat mesin, menyempurnakan pembakaran, menambah tenaga, akselerasi, dan sebagainya. Juga yang paling penting adalah dapat mengurangi emisi gas buang. Nah, jadi sekali lagi, manfaat dari eco racing kaitannya dengan uji emisi yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta terhadap kendaraan-kendaraan yang ada di Jakarta dan juga kota-kota besar di sekitaran Jakarta, bahwa eco racing memberikan manfaat menyempurnakan pembakaran, sehingga dengan pembakaran yang sempurna di dalam mesin kendaraan akan menyebabkan mengurangi emisi gas buang. Ya, kita ketahui bersama beberapa hasil uji lab dari emisi kendaraan yang dilakukan oleh beberapa kendaraan, beberapa lab emisi, bahwa ya ada gangguan ya. Oh iya, pengajian tadi ya. Ya, kita ketahui bersama bahwa hasil uji lab, hasil uji emisi terbukti bahwa gas karbon monoksida itu bisa dieliminir atau bisa dihilangkan sampai 0% atau 0 ppm, Bapak Ibu sekalian. Jadi kedepannya tinggal kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemilik kendaraan bahwa kita punya produk yang sangat handal, yaitu eco racing, pil ajaib yang bisa ditambahkan ke dalam tangki bensin, ke dalam tangki solar untuk produk eco diesel, di mana selain kita ceritakan manfaat bahwa eco racing memberikan manfaat untuk penghematan pemakaian bahan bakar, menambah tenaga, kemudian juga meningkatkan nilai oktan dan sebagainya. Dan yang paling penting, sesuai dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta, bahwa pemakaian eco racing ini akan dapat menyempurnakan pembakaran sehingga gas buang yang dihasilkan dari pembakaran itu dapat mengurangi pencemaran udara. Nah, sehingga di seminar-seminar kita sering sampaikan bahwa dengan memakai eco racing, sesungguhnya kita telah bersedekah udara bersih untuk lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tawarkan, kita sampaikan, kita edukasi semua pengguna kendaraan
bahwa mereka wajib pakai eco racing supaya mereka lulus uji emisi yang akan dilakukan, yang akan dipantau, selanjutnya juga akan ditindak bagi kendaraan-kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sama-sama akan diskusikan lebih jauh, karena kalau terlalu banyak materi yang disampaikan juga nanti malah Bapak Ibu nanti jadi bingung, saya pun nanti juga takutnya bingung. Jadi kita diskusi saja untuk lebih lanjutnya. Kira-kira itu Arijal yang dapat saya sampaikan. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Nofri atas pemaparan materinya. Selanjutnya, Bapak Ibu diperbolehkan atau dipersilakan untuk bertanya, baik secara langsung ataupun di kolom chat dengan format nama dan dari SSW berapa dan asal daerahnya dari mana, lalu pertanyaannya. Oke, dipersilakan. Yang pertama mungkin dibuka untuk 2 orang penanya. Assalamualaikum Pak Nopri. Waalaikumsalam. Bu Nunung ya Bu ya? Ya Bu Nunung. Saya mau nanya itu kalau kayak misalkan mobil apa motor kita pakai eco racing terus gitu kan, kita kan bergabung kan terus-terusan kali kan, lama gitu dimasukin ke itunya kan, terus-terusan ke motor apa ke mobil. Itu terus gimana itu nggak bikin manfaat apa gimana gitu, nggak kenapa-napa motornya apa kendaraan kitanya gitu, mobilnya gitu maksudnya Pak. Apa itu hancur langsung menyatu sama bensin apa gimana Pak? Begitu Pak, itu aja Pak pertanyaannya. Oke, Pak Nofri mau langsung jawab? Baik. Ya, terima kasih Bu Nunung. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau kita pakai eco racing baik untuk motor atau untuk mobil dalam jangka waktu yang lama, apakah bisa bikin mampet ya mungkin ke saluran bensin dan sebagainya, atau ke saluran bensin menuju ke pembakaran? Nah, jawabannya Bu Nunung, justru semakin sering kita pakai, bahkan terus-terusan kita pakai, justru membuat kendaraan kita malah semakin bagus gitu. Jadi pembakaran yang terjadi di ruang bakar di dalam mesin itu malah makin hari semakin bagus kalau kita pakai eco racing secara rutin, secara terus-menerus. Nah, jadi Bu Nunung nggak usah khawatir kalau nanti ada mampet apa enggak gitu. Justru yang pernah pengalaman beberapa mitra, beberapa konsumen kita, mampet itu pernah terjadi di awal-awal pemakaian. Kenapa? Karena salah satu manfaat eco racing adalah membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin. Jadi kadang-kadang kerak-kerak itu seperti misalnya karatan-karatan kalau di pipa air minum gitu Bu, kalau dibersihkan itu kan bisa bikin mampet keran. Nah, di awal-awal pernah terjadi seperti itu. Orang pakai eco racing di motor, motornya malah mogok. Yaitu tadi karena kerak-kerak mesinnya dibersihkan oleh produk yang namanya Pil Ajaib Eco Racing. Tapi setelah mesinnya dibersihkan, dia pakai terus Eco Racing, jadi motor yang tadinya nggak ada tenaga malah jadi bertenaga gitu. Jadi Bu Nunung nggak usah khawatir. Justru motor-motor yang tua pun akan jadi lebih mudah kalau dipakaikan produk Eco Racing. Demikian Bu jawaban saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Jadi itu jawaban buat para mitra kan suka ada yang nanya, takutnya kan motornya apa mobilnya jadi rusak gitu gara-gara dikasih eco gitu. Jadi kita buat ngejelasinnya kan rada-rada belum ngerti juga gitu. Makasih Pak atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama Bu Nunung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Nunung atas pertanyaannya. Pak Nofri, mungkin tadi ada request dari Abi juga. Mungkin kita tambahkan sedikit ya tadi pemaparannya. Tadi masih ada beberapa yang belum, yaitu aturan pakainya dan tadi nanotex belum kebahas ya. Jadi buka lagi slide-nya ya.
Jika boleh ditambahkan perlihatan juga langsung produknya, karena ini kan ada beberapa juga yang baru perlu tahu manfaat dari masing-masing produknya, sehingga kalau kita yang biasa udah biasa gitu. Jadi boleh diperlihatkan jadi biar lebih jelas. Ya, ya baik Bapak Ibu mitra SSW sekalian peserta Zoom meeting. Ini adalah produk Eco Racing. Ada Eco Racing motor yang satu kapletnya itu isinya adalah 50 pil. Aturan pakainya adalah satu pil itu untuk 3 atau 4 liter bensin. Jadi Bapak Ibu tinggal buka tangki bensinnya, masukkan pil Eco Racing motor 1, kemudian bisa diisi dengan 3 atau 4 liter bensin. Nah, kemudian ada Eco Racing untuk mobil bensin, 1 box itu isinya 10. Nah, 1 tablet itu bisa digunakan untuk 30 atau 40 liter bensin atau bahan bakar premium atau pertalit. Nah, kemudian Eco Diesel A. Nah, ini produk Eco Diesel Bapak dan Ibu sekalian. Jadi 1 box itu isinya adalah 10 tablet. Nah, 1 tablet itu bisa dipakaikan untuk mobil yang berbahan bakar solar untuk 60 atau 80 liter. Nah, jadi kita fokus sebenarnya tadi itu kaitannya dengan uji emisi yang akan dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya. Gitu. Nah, salah satu juga boleh ditampilkan tuh nanotech seperti request Abi tadi. Nah, ini juga adalah salah satu produk aditif untuk oli, namanya Eco Racing Nanotech. Nah, produk ini dicampurkan ke dalam oli untuk kendaraan motor atau mobil. Nah, ini 1 boxnya isinya adalah dua botol kecil, masing-masing isinya adalah 50 ml ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mobil yang kapasitas olinya 3 atau 4 liter, ini dimasukkan 1 botol Eco Racing Nanotech. Kemudian kalau mobil-mobil besar yang di atas 4 liter, itu bisa dimasukkan 2 botol Eco Racing Nanotech. Tujuannya adalah, manfaatnya adalah bisa selain memperpanjang usia oli, juga memperbaiki atau meningkatkan kinerja dari kendaraan itu sendiri. Jadi hampir sama dengan manfaat Eco Racing tadi, juga melindungi mesin dari aus, kemudian juga memulihkan tenaga mesin, menambah usia pakai oli, membersihkan kerak mesin, menghemat biaya perawatan mesin, dan melindungi komponen dari air dan korosi. Dan tentu saja mobil-mobil atau motor yang dipakaikan Eco Racing Nanotech itu juga akan memperbaiki gas buang dari kendaraan itu sendiri. Jadi ini disinkronkan dengan Eco Racing untuk aditif bahan bakar, juga sekaligus dipakai Eco Racing Nanotech sehingga kualitas kendaraan akan semakin bagus, kualitas mesin semakin bagus, dan tentu saja emisi gas buangnya juga semakin minimize, semakin bersih udara yang dikeluarkan oleh knalpot dari kendaraan kita, Bapak Ibu sekalian. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Oke, Anofri megang produknya nggak? Tadi ambil dulu di sebentar. Oke, ya, ambil dulu ya. Ya, sambil menunggu juga mau tampilkan video uji emisi dari Eco Racing. Selamat menyaksikan. Ini video udah beberapa tahun yang lalu pas Febrian masih
ini ya, masih berapa tahun yang lalu. Kita lihat. Maaf Pak, jadi produknya ada di mobil semua ternyata. Mobil parkir masih agak jauh nih dari rumah. Oke Pak Novi. Oke. Ini videonya. Handphone sama jangan betul-betul. Selamat siang, kami dengan tim Sinergi Eco Racing. Saat ini kami sedang berada di Toyota Auto 2000, Jalan Suci, Bandung. Dan kami telah melakukan uji emisi pada dua kendaraan, yaitu adalah Toyota FT86 dan Toyota Kijang Innova tahun 2014. Nah, dari dua uji emisi ini kami mendapatkan nilai yang sangat luar biasa, di mana pada Toyota FT86 ini adalah hasil uji emisi yang pertama, di mana di sini kita melihat CO hasil emisinya adalah 0,08% dan hidrokarbonnya adalah 83 ppm. Nah, setelah menggunakan Sinergi Eco Racing, kita mendapatkan nilai yang sangat cukup signifikan penurunan, di mana emisi CO turun lebih dari 90%, yaitu sekarang tinggal menjadi 0,01%. Dan hidrokarbonnya menjadi 18 ppm. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya hidrokarbon itu adalah abu hasil pembakaran. Abu hasil pembakarannya turun lebih dari 70%. Ini sangat luar biasa sekali. Artinya dengan Sinergi Eco Racing kita telah menekan polusi hingga 90% dan menghemat BBM hingga 70%. Ini dari Toyota FT86. Nah, saat ini kita juga bisa melihat hasil dari Kijang Innova tahun 2014 bensin. Hasil uji pertama saat kami menggunakan bensin tanpa campuran apapun, kami mendapatkan nilai emisi CO yaitu adalah 0,29%. Ya, dari awal pun CO dari Innova dan FT86 ini sudah terpaut jauh, karena memang dari awal penggunaan Kijang Innova ini penggunanya belum pernah menggunakan Eco Racing sebelumnya. Sedangkan FT86 dari awal mobil ini digunakan itu sudah sering menggunakan Sinergi Eco Racing. Nah, kemudian setelah Kijang Innova ini menggunakan Sinergi Eco Racing dengan campuran yang standar, yaitu adalah 1 pil ke 20 liter premium, didapatkan hasil yang cukup mengagetkan. Ya, kenapa? Karena di sini kita melihat hasil CO itu turun 100%. Ya, dari 0,29% menjadi 0,00
emisi gas CO, artinya polusinya hilang 100%. Dan di sini kita melihat hidrokarbonnya dari awalnya 118 ppm menjadi hanya 23 ppm. Ini turun 80%, Pak. Luar biasa. Jadi selain emisinya hilang 100%, ternyata secara kondisi gas langsam, ya, tidak digas atau kondisi mobil tidak bergerak atau mobil dalam kondisi kemacetan, maka mobil ini berhasil menghemat BBM-nya lebih dari 80%. Jadi bagi Anda yang sering menggunakan kendaraan dalam kemacetan, ya produk ini akan sangat membantu Anda sekali. Kenapa? Karena produk ini akan menghemat bensin Anda dalam kondisi kemacetan hingga 80%. Demikian yang bisa kami laporkan dari Toyota Auto 2000 Suci Bandung. Sampai jumpa. Oke, berikut tadi video uji emisi dari Ekoracing. Oke, kenal. Videonya adalah Bapak Febrian Agung dan Pak Randy dan Pak Nurholis, ya. Berapa tahun yang lalu sebelum ada produk LVN Skincare dan dan sekarang sudah beda. Oke, selanjutnya jika ada pertanyaan lain dipersilakan. Yang boleh nanya. Siapa tuh? Sony. Oh, Pak Sony, silakan Pak Sony. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi gini, saya pernah waktu pertama-tama join, ya, pernah ini produk Ekoracing untuk aturan pakai nih yang selalu membingungkan, ya. Seperti Ekoracing motor, di salah satu box atau playernya itu tertulis 2-4 liter. Sedangkan di tempat lain nih yang sama-sama Ekoracing juga, ya, entah antara box atau playernya itu berbeda atau di flip chartnya beda, ada juga yang bilang 4-8 liter. Itu terkadang membingungkan kita. Sebenarnya takaran yang pasnya itu berapa gitu. Di mobil juga sama, di Ekoracing mobil itu terkadang aturan pakainya itu nggak sama antara box dengan flip chart atau dengan player tuh nggak sama. Jadi seperti tidak satu suara untuk di aturan pakai. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada Pak Sony dari SSS 11. Oke, mungkin langsung bisa dijawab Pak Nofri. Ya, terima kasih Pak Sony atas pertanyaannya. Jadi untuk aturan pakai, kita ikuti aturan pakai yang ada di flip chart dan tentu saja sesuai dengan yang ada di box dari Ekoracing itu sendiri. Jadi kalau untuk motor satu pil itu disarankan untuk 3-4 liter bensin. Nah, kemudian untuk Ekoracing mobil satu tablet itu untuk 30-40 liter bensin, sedangkan Eko diesel untuk 60-80 liter solar. Itu Pak yang resmi. Jadi kalau ada yang di luar itu, berarti itu infonya konflik seperti itu Pak Sony. Terima kasih. Oke. Ya itu ya jawabannya. Mungkin kalau misalnya untuk gampangnya ya, yang sudah sih kalau untuk motor itu full tank ya biasanya. Jadi untuk efisiensi juga, jadi bisa takaran biar lebih mudahnya untuk memudahkan narasinya, satu tablet Ekoracing itu bisa untuk satu full tank untuk motor. Oke, bagaimana Pak Sony? Tapi kalau motor kan macam-macam sekarang, ya. Ada motor Beat,
Beat itu kecil lah kapasitasnya, ada juga kayak Fiction itu gede. Nah sedangkan di Blitzcat-nya sendiri nih, kalau nggak salah 4-8 liter. Itu loh. Kalau saya sih sarankan kepada mitra saya, konsumen saya ya, saya bilang kalau kita ngisi Pertalite 30.000 itu kurang lebih 4 liter ya, berarti 1 tablet tuh. Nah cuma kalau dia baca di sini, ini sampai 8 liter gimana ya? Saya bilang seperti kita minum sirup. Kalau airnya banyak ya nggak manis kan, jadi khasiatnya kurang. Saya bilang gitu. Nah jawaban seperti itu apakah bisa diterima atau ada solusi lain gitu untuk ngakalin? Soalnya terkadang aturan pakaian bener deh. Coba aja deh cek, perhatiin antara box, flipchart sama layar terkadang nggak sama gitu. Izin menambahkan Pak. Oke, Iya Pak. Oke, Pak Sony, konsep dari EcoRacing sendiri itu adalah memaksimalkan tentang, kalau untuk khusus mobil itu adalah memaksimalkan tentang nilai octane number. Ya, octane number itu kita sendiri dari untuk bahan bakar sendiri kan ada premium, ada pertalite, ada pertamax gitu ya. Untuk premium sendiri kan kalau kita aslinya itu 88 ya. Kemudian pertalite itu 90, kemudian pertamax itu 92, pertamax turbo itu 98. Jadi kalau kita bicara tentang penggunaan itu sah-sah aja mau yang berapa. Jadi konsepnya pada saat kita awal memakai bahan bakar itu levelnya yang mana gitu. Jadi kalau kita bicara tentang hasil itu sebenarnya lebih akurat itu bisa dicek langsung sebenarnya. Ada yang kita adalah cek octane number. Jadi yang pertama kalau kita bicara tentang mobil misalnya, kalau misalnya kita penggunaan Pertamax, misalnya udah maksimal, kita lihat juga untuk Pertamax sendiri itu kan udah 92. Nah tetapi kadangkala kita melihat itu mobilnya mobil apa dulu. Nah kalau kita bicara mobil-mobil Eropa itu tidak terlalu banyak mengambil oktan juga nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang mobil-mobil Jepang itu diperlukan oktan yang sangat tinggi. Bahkan mobil-mobil yang low price aja sekarang itu LGCC itu paling tidak itu harus memakai yang 92, artinya harus pertama. Nah oleh karena itu tentunya ya kita tinggal seberapa jauh yang akan kita pakai. Yang kedua kita mau pakai apa. Jadi kalau misalnya gini, misalnya premium itu 88 untuk menaikkan oktan sebesar 5 dari 88 ke 93 misalnya, itu paling tidak perbandingannya itu sekitar 25 sampai 30 liter lah istilahnya, insya Allah semacam itu. Tetapi kalau kita bicara untuk menaikkan lebih dari itu, bisa dipakai untuk bensinnya itu 20 liter, 15 liter, atau istilahnya untuk pilnya itu ditambah 2. Karena kalau kita melihat dari komposisinya itu kan bisa menaikkan 2 sampai 5 ron. Jadi tergantung dari berapa besar komposisi bensinnya, berapa besar ya. Kemudian yang kedua kita bicara tentang mobil apa yang dipakai. Jadi makanya di dalam flip chart kemudian itu tidak pas, tidak harus kayak itu, jadi nggak usah khawatir. Contohnya yang Abi lakukan misalnya dulu pakai Pajero itu aturannya itu 1:50 Pak. Ya, karena Pajero itu adalah common rail itu mesin modern dan itu mesin percepatan untuk diesel yang lebih cepat, jadi perputarannya cepat sehingga menggunakan konsepnya itu adalah CN, kita sebut dengan cetan number. Nah, cetan number itu ada beberapa, ada biosolar, terus kemudian ada deck light dan juga ada Pertamina deck. Nah, kalau misalnya kita bicara masuk dari saya pakai biosolar, pada saat saya pakai sekarang saja ya, walaupun saya ini Fortuner Pajero itu dari awal Pak, itu saya nggak pernah pakai Pertamina deck. Harusnya Pertamina deck dengan CN sekitar 53 lah istilahnya semacam itu. Nah, kalau kita bicara tentang penggunaan itu nanti itu akan pas setelah kita rasakan. Kalau biasa kita nyetir itu ini pas apa kurang begitu. Contohnya pada saat saya masukin 1 pil untuk Fortuner atau yang Pajero itu masih kurang.
karena saya pakai biosolar. Nah, biosolar itu kan ininya masih sekitar 48 lah gitu ya kalau kita bicara certain number-nya. Nah, itu menurut saya itu walaupun aturannya 1 itu, tapi menurut saya itu belum pas. Kayaknya masih ada berat dikit itu ya. Maka kemudian saya tambahin. Jadi setiap full Pajero itu 50 sampai 55 liter lah ya. Kalau Fortuner yang saya beli sekarang itu sekitar 65. Nah, biasanya dengan saya masukin 2 untuk ekodiesel itu pas banget. Jadi tarikannya juga enteng. Nah, jadi patokannya Pak Suri nggak usah khawatir. Pokoknya kalau misalnya untuk motor mau istilahnya 2 liter untuk 1 pil, mau 4 juga sampai 8 liter istilahnya itu masih oke. Tergantung mau pakai premium atau mau pakai pertalite atau pertamax. Nah, itu yang jadi permasalahan cuma gitu doang sih. Jadi kalau kelebihan pun nggak ada. Konsepnya sebenarnya kalau kita bicara kenapa itu cetak CN, ini hubungannya dengan piston. Jadi kalau pistonnya pergerakannya pas, istilahnya pergerakannya pas dengan letupan itu apinya, maka itu akan menyebabkan tenaga yang maksimal. Kalau kelebihan CN-nya atau kelebihan juga oktan number-nya pada bensin, itu juga mengakibatkan boros. Ya, mengakibatkan boros. Nah, yang LGCC misalnya itu kalau dipakai Pertamax turbo itu over. Karena harusnya mesin-mesin, mohon maaf kalau misalnya kita sebutin nama ya, Toyota itu misalnya Agya, di atasnya itu ada apa ya? Pokoknya yang istilahnya kita low price lah istilahnya gitu ya. Itu paling sekitar di 92 udah cukup. Nah, tapi kalau misalnya 95 over itu juga nggak maksimal. Nah, oleh karena itu nanti yang paling penting dirasakan pasnya bahwa saya harus pakai 1 apa 2 atau yang keduanya. Kalau misalnya pakai pertalite itu berarti kan udah 90. Saya tinggal menaikin 1 atau 2 oktan itu sudah maksimal. Jadi untuk full tank misalnya kayak saya sekarang pakai CR-V ya. Itu kan di 90 HRV HRV itu kan sekitar 92 udah cukup. Makanya biasanya saya ke pertalite cukup saya cemplungin 1 itu udah berarti oktannya udah di 92. Nah, jadi kurang lebih rasakan, yang paling penting rasakan. Kemudian kalau kita bicara nanti mesin-mesin berat itu yang perputarannya rendah seperti misalnya tronton, kemudian truk, itu adalah untuk kekuatan. Itu tidak harus banyak CN-nya, tidak harus pakai Pertamina Deck, cukup pakai biosolar. Makanya disarankan untuk penggunaan biosolar di truk istilah perputarannya rendah, kan jarang truk perputaran rendah tinggi, itu cukup 50 atau 70 untuk 1 pil. Sedangkan untuk tronton yang lebih pelan lagi itu perbandingannya 1 liter itu cukup 1 liter. 1 pil ekodiesel itu cukup 90 liter. Jadi perbandingan kayak gitu. Termasuk juga kayak eskavator. Kemudian termasuk juga untuk beko dan lain-lain. Itu perputarannya rendah, bukan perputaran yang harus menggelindingnya cepat. Jadi memerlukan CN-nya untuk diesel itu relatif lebih rendah dibanding kalau kendaraan-kendaraan yang sifatnya common rail yang istilahnya untuk mesin diesel modern yang seperti Pajero, Fortuner itu yang kecepatannya juga sekarang udah 150. Kalau dulu kan yang namanya diesel itu pelan tapi irit gitu. Tapi sekarang dengan konsep common rail perputaran mesin yang cukup tinggi yang bisa kecepatan tinggi seperti Pajero, Fortuner itu memerlukan CN di sekitar 53. Nah, CN 53 itu ada di bahan bakar namanya Pertamina Deck. Nah, supaya kita tidak terlalu mahal karena Pertamina Deck sekarang kurang lebih sekitar 12. Nah, 12. Jadi kalau atau 11 lah, sekitar 11 sekian. Itu kalau misalnya Fortuner yang saya pakai aja misalnya kalau misalnya untuk penghematan kalau kita pakai Pertamina Deck berarti kan sekitar 11.000 dikalikan dengan 60 berarti sekitar 700.000 misalnya. Tetapi kalau kita pakai biosolar saya biasa pakai itu kemarin aja saya full tank itu cuma 300.000 karena solar sekarang itu 5.100. Cemplungin aja 2 maka larinya seperti saya pakai menggunakan Pertamina Deck.
Nah itu Pak Sony mudah-mudahan ngebantu. Oke, bagaimana Pak? Terima kasih, Abi. Iya, jadi kalau masalah untuk itu memang oke ya. Saya kemarin aja waktu ke Cirebon isi 250.000, pulang pergi, pulangnya lewat Majalengka itu nggak habis bensinnya. Memang cuma ya hanya untuk menyelaraskan aja. Jadi aturan pakai di kadang-kadang kan ada tuh mitra atau konsumen yang bingung aturan pakai nggak sama kenyataan gitu ya. Saya bilang ya ini berdasarkan pengalaman aja, benar kata Abi juga. Cukup itu aja sih. Ya, boleh saya tambah dikit? Oke, boleh Pak Nofri, silakan. Ya, jadi pernah sharing pengalaman dari Pak Haji Edi waktu itu. Jadi Pertalite itu seperti yang dikatakan Abi tadi kan oktannya udah 92. 90. Jadi sebenarnya kalau kita pengen naik ke oktan 92 setara Pertamax, jadi kapasitas satu pil itu untuk 50 liter Pertamax sebenarnya gitu loh. Nah jadi karena kita ngisinya, misalnya kita biasa ngisi 200.000 gitu, itu kan dapat sekitar 26 liter gitu ya, 26 liter Pertalite. Jadi ya cukup tambahkan dua tablet yang ekomotor justru Pak Jadi pakainya. Jadi oktannya udah naik ke 92, jadi tidak perlu ke 95, karena kalau pakai Eco Racing mobil maka oktannya akan naik ke 95 gitu. Kalau kita ngisi 200.000 di pom bensin gitu. Jadi bisa juga disiasati seperti itu. Oke, terima kasih pada Pak Nofri dan Pak Sony yang telah bertanya, sama selamat juga kemarin telah dilantik menjadi New Smart Club 20. Oke, selanjutnya kita beralih ke kolom chat ya. Yang pertama ada Ibu Eti Andriani dari SSW 21. Bagaimana untuk penggunaan di alat berat XK? Itu memakai yang mana ya Pak? Terima kasih. Oke, langsung dijawab Pak Nofri. Ya tadi Abi udah jawab tadi ya, bahwa karena eskavator itu pergerakannya lambat, jadi aturan pemakaiannya satu itu kan berbahan bakar diesel ya, eskavator. Jadi bisa satu saset atau satu pil ekodiesel itu untuk 80 sampai 90 liter bahan bakarnya atau bahan bakar solarnya gitu. Oke, terjawab ya Bu Eti. Nanti kalau mau ada mitra yang mau ini bisa konsultasi lagi. Oke, selanjutnya kita buka. Oke, siapa itu? Muhammad. Silakan Muhammad. Ini lagi nunggu di jalan, nunggu kawan. Ini ada mitra yang dia baru mau beli mobil ini, mobil Fortuner. Dia mau pakai ekodiesel. Itu pemakaian pertama gimana? Saya ini kan nggak pernah di urusan ekodiesel. Kalau di Eco Racing ya sering gitu. Apa sama seperti Eco Racing? Pertama dosis pertama itu 1 atau 2? Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Muhammad. Pak Nofri mau menjawab atau? Saya ini kayaknya karena Abi juga baru beli Fortuner ya. Ini kayaknya Abi lebih pas yang jawab gitu. Ya, Punten minta tolong Bi jawab Bi. Pemilik Fortuner. Ya. Sama pengguna baru Fortuner gitu. Ya, jadi ada 2 kasus sekali lagi. Dulu juga saya beli Pajero juga baru. Jadi selama saya pakai pertama kali itu saya langsung menggunakan biosolar. Ini membuktikan bahwa kita menjadi 100 user. Membuktikan betul apa enggak sih ya. Nah awalnya kalau kita misalnya pertama kali memakai itu standar aja. Jadi pertama kali saya dulu coba dengan 1 full tank. Nah tetapi saya lihat itu di kecepatan itu masih agak, kalau saya injak gas itu masih agak sedikit berat gitulah. Kalau saya rasakan kan biasanya kalau sebelumnya saya udah pakai Pajero, jadi Pajero itu udah 2 kali. Biasanya di awal waktu saya bergabung di bisnis ini, saya selalu pakai Pertamina Deck. Waktu itu saya ingat banget 12 ribuan lah, masih lagi mau ke 13.000.
itu sekali ngisi pokoknya kurang lebih 800 sampai 900 ribu lah. Nah kemudian karena pengalaman itu kemudian akhirnya saya beli Pajero yang kedua, saya sudah bergabung dengan PT BES, maka kemudian saya langsung pada saat awal saya beli pertama kali langsung saya coba buktikan benar nggak dengan menggunakan biosolar itu cukup juga ditambah dengan ekodiesel, benar nggak gitu ya manfaatnya. Alhamdulillah gitu ya Pak. Pada saat pertama kali saya pakai Pajero, kemudian saya isi full, kemudian saya isi 1. Tapi konsepnya masih agak berat, makanya kemudian saya tambah 2. Sama, ini yang sekarang yang Fortuner juga baru juga. Kemudian saya pertama kali juga karena udah yakin gitu ya dengan konsepnya. Karena kan head to head itu common rail juga, jadi istilahnya benar-benar untuk kendaraan cepat. Maka kemudian ya saya dengan yakin kemarin saya udah mulai isi full itu dengan 2 kaplet atau 2 kapsul lah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang ya seperti biasa aja. Jadi yang merasakan kan kalau biasa nyetir kan tahu lah kira-kira pas apa enggak, apa kurang apa enggak. Jadi alhamdulillah kemarin sih ya untuk kecepatan mulai 160, 140 lah. Oke lah untuk di jalan-jalan yang tol kosong kayak gitu. Ini membuktikan bahwa ekodiesel itu benar-benar dapat meningkatkan setan number dan alhamdulillah selama saya pakai Pajero ya kemarin kurang lebih sekitar 2 tahunan itu oke lah gitunya. Nah, teman-teman ini bagi teman-teman pengguna common rail yang Pajero atau Fortuner yang tidak baru itu yang biasanya pakai biosolar atau backlight misalnya gitu yang CN-nya 51 itu kadangkala pada saat kita pakai pertama kali ya itu kadangkala nanti ada sign engine-nya itu nyala Pak. Ya, Pak Rahmat itu sign engine-nya artinya engine-nya itu nyala seolah-olah wah ada masalah gitu. Bagi teman-teman yang biasa istilahnya belum pernah pakai ekodiesel itu kaget kenapa kok engine-nya nyala. Nah biasanya seperti Pak Nofri tadi sampaikan bahwa ini salah satunya adalah untuk mendetok mesin dan juga untuk menguras mesin dari jelaga dan juga kotoran-kotoran yang timbalnya besar untuk biosolar terutama. Nah sehingga dari situ pada saat awal penggunaan biasanya itu akan merotoli kalau bahasa Jawa itu ya, merotoli kerak-kerak yang ada mesin kemudian terbawa ke saringan. Kalau saringan itu agak berat, tentu agak berat. Nah sehingga akan menimbulkan sign engine nyala gitu. Nah, kalau udah kayak gitu nggak usah panik. Pulang masuk ke bengkel ya minta aja di saringan bensinnya atau saringan solarnya itu diganti paling sekitar 60 sampai 100 ribu ya. Nah habis itu udah bersih insya Allah itu akan lanjut gitu. Jadi konsepnya kalau misalnya terjadi semacam itu baik itu apa kan biasanya kan orang pengennya seringnya biosolar karena lebih murah terutama mungkin kayak untuk mentang-mentang istilahnya karena biasa pakai yang istilahnya second sehingga pakai biosolar juga nggak apa-apa misalnya untuk Innova yang solar semacam itu. Nah itu tapi awalnya biasanya pada saat menggunakan ekodiesel itu akan menyebabkan sedikit biasanya tapi tidak semua kasusnya ya. Kalau memang biasanya udah bersih sih nggak akan merotoli tapi kalau misalnya ada jelaganya yang ada di timbal biasa pakai biosolar akan semacam itu kasusnya. Tapi sekali lagi jangan panik. Tinggal ganti aja ya ganti aja. Saya juga dulu pernah waktu biosolar waktu Fortuner saya itu pernah ya setelah pemakaian berapa tahun itu semacam itu keluar kode itu sign engine itu Pajero maka kemudian diganti itu ya normal lagi gitu. Jadi gitu Pak Ahmad ya nggak masalah. Jadi langsung aja kalau misalnya itu langsung 2 pil gitu. Jadi penggunaan semacam itu. Mudah-mudahan membantu, Pak. Bagaimana, Pak Ahmad? Sudah cukup? Tanya lagi boleh nggak? Oke, siapa Sony ya? Ya. Boleh disambung, silakan. Oke, gini. Tadi Pak Nofri sempat kasih pembicaraan ya tentang pengalaman Pak Haji Edi ya. Mobilnya dikasih untuk eco racing motor ya. Ya betul Ya. Pak.
kalau yang seperti ini kita anjurkan ke konsumen ya, dari sisi penghematan memang jauh lebih hemat pakai eco racing motor ya. Karena 5.000 kali 2 baru 10.000, sedangkan itu kan 25.000. Apakah nanti nggak menimbulkan semacam pro dan kontra gitu di dalam pemasaran mitranya sendiri gitu? Atau nggak menimbulkan efek yang gimana gitu Pak? Mohon penjelasannya itu. Apakah yang tadi itu bisa kita sampaikan ke mitra kita atau hanya untuk penggunaan pribadi kita aja? Ya baik. Ya, Pak Nofri silakan. Ya jadi Pak Sony sebenarnya gini. Sebenarnya setiap kendaraan itu ada sebenarnya saran terbaik berapa sih kalau untuk mobil bensin, rodnya berapa sih yang sesuai gitu loh, yang sesuai untuk kendaraan ini. Seperti Abi bilang tadi, ada kendaraan yang LGCC dan segala macamnya, itu tentu saja ada kriteria rodnya yang sesuai itu berapa. Nah kalau untuk premium, karena oktannya itu 88, kita butuh naik minimal ke 92, itu kan 4 oktan gitu loh, naik oktannya 4 digit. 4 angka. Jadi, nah sekarang karena premium itu sudah menghilang di Jabodetabek khususnya, jadi mau nggak mau kan kita beralih ke Pertalite. Nah Pertalite itu angka oktannya udah 90. Jadi untuk naik ke 92 biar setara dengan Pertamax, kita cuma butuh untuk menaikkan 2 oktan gitu loh Pak Sony. Nah padahal di ketentuannya Eco Racing mobil, kalau 25 liter itu satu tablet, untuk 25 liter itu dia akan menaikkan 5 oktan. Nah, jadi sementara kalau kita pakai satu tablet untuk 50 liter, itu baru menaikkan 2,5 oktan. Nah, sementara kan kapasitas tangki bensin itu banyak yang nggak nyampe 50, atau kapasitas kantong kitanya nggak terbiasa ngisi 50 gitu loh Pak Sony. Biasa ngisi 200.000, dapat 26 liter, ya udah. Kalau kita butuh ini ya cukup tambahkan Eco Racing motor aja gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Itu tinggal kita menyiasatinya aja gitu loh. Seperti tadi disampaikan Abi, kalau kita isi 25 liter atau 26 liter 200.000, kita isikan satu tablet Eco Racing mobil, maka itu oktannya akan naik 5 oktan. Jadi dari 90 akan jadi 95 gitu. Jadi pemborosan juga gitu loh. Atau ada orang yang bilang jadi overdosis, tidak memberikan manfaat yang maksimal gitu. Jadi kita pintar-pintarnya aja Pak Sony. Itu pendapat saya. Terima kasih. Iya, maksudnya gini Pak Nofri. Kalau untuk pemakaian pribadi ya, pemakaian pribadi, itu kita buat kita sendiri kan. Yang saya tanyakan ini, kira-kira kalau mitra kita yang melakukan pemasaran di lapangan, apakah bisa kita pakai cara seperti itu? Apa nggak menyalahi nanti, kan itu kan udah jelas Eco Racing motor gitu, kok dipakai di mobil, apakah nanti nggak timbul pertanyaan-pertanyaan gimana gitu? Maksud saya, kira-kira apakah ini hanya untuk internal kita aja, atau kita bisa pakai untuk strategi pemasaran juga gitu? Maksudnya itu. Maksudnya menambahkan ya. Jadi ekomotor sama ekomobil itu bahannya sama, cuma bedanya itu di ukuran. Memang perbandingannya sebenarnya 1:5 lah. Jadi 5 ekomotor itu sama dengan 1 ekomobil. Jadi kalau saya kadang-kadang dulu pas misalnya nggak bawa ya cemplungin aja 2 atau 3. Bahkan sampai 5 juga nggak masalah. Kalau karena konsep bisnis ini itu sebenarnya kan pemakaian itu memang disesuaikan. Jadi nggak sas, istilahnya sebenarnya sasa aja lah, karena sama persis, cuma bedanya itu kalau misalnya untuk motor bukan berarti tidak boleh untuk mobil juga boleh, untuk motor tinggal dibagi. Biasanya kalau misalnya ada motor tetapi misalnya saya punyanya mobil, ya udah tinggal dipotong bagi 2 kan bisa tuh, dipotong masih bisa tuh, dibagi 2 cemplungin setengah, kemudian isi full kurang lebih 4-8 liter, itu beres Pak, jadi tidak masalah.
Ya, Abi, terima kasih. Soalnya kemarin mitra saya omelin. Saya bilang, nah, kita kan nggak tahu ya, karena itu untuk motor, untuk mobil. Kalau setelah dengar penjelasan seperti ini sih, artinya kan bisa kita bentuk ya nanti pencerahan kembali gitu. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Ya, di chat banyak itu. Oke. Lanjut kita ke kolom chat. Selanjutnya dari Bapak Purwanto, SSW 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya kalau kendaraan yang sudah pakai Pertamax jika pakai Eco Racing apa pengaruhnya? Oke. Itu dulu Pak Nofri. Baik. Jadi Pak Purwanto, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kendaraan sudah pakai Pertamax dengan oktan 92, apakah masih perlu untuk pakai Eco Racing mobil? Nah, kalau saya gini, kalau kita sudah pakai Pertamax dengan tingkat oktan yang sudah maksimal untuk kendaraan kita nggak perlu lagi tambahkan Eco Racing mobil. Nah, karena penghematannya nggak akan terasa gitu. Justru adanya Eco Racing mobil ini biar kita bisa hemat. Kan selisih harga Pertamax dengan Pertalite cukup jauh sebenarnya. Jadi kalau kita mau efisiensi, yang tadinya kita pakai Pertamax, Pak Purwanto boleh beralih ke Pertalite, lalu Pertalite-nya ditambahkan dengan Eco Racing mobil. Gitu. Jadi sehingga penghematannya akan terasa gitu Pak. Nah kalau misalnya udah Pertamax ditambahkan lagi Eco Racing mobil, ya mungkin lebih kepada sesuatu yang kurang maksimal atau mungkin agak-agak mubazir juga barangkali gitu. Pendapat saya seperti itu. Terima kasih ya. Oke. Itu jawaban dari Pak Nofri ya. Oke, sedikit berbahasa. Abi, silakan. Ya, jadi ada beberapa fungsi ya. Tadi siapa yang bertanya. Jadi konsep Eco Racing bukan hanya sekedar menaikkan oktan, bukan hanya sekedar kemudian mendetok mesin, tapi yang paling penting itu salah satunya adalah kita itu bisa mereduksi karbon monoksida, nitron oksida itu sampai 0%. Nah, kenapa misalnya apakah perlu terlihat apakah emisinya itu udah bagus apa belum? Karena mungkin pertama kemudian biasanya untuk mobil-mobil yang mungkin agak lama atau mungkin sudah second 1 atau 2 tahun itu udah pasti jelagannya walaupun pertama pasti ada. Nah, sehingga dicek apakah perlu nggak? Kalau misalnya seperti tadi disampaikan Pak Nofri, kalau misalnya untuk LGCC misalnya Pertamax cukup lah. Tapi kalau misalnya mesin-mesin yang istilahnya yang kecepatan tinggi, yang sekarang misalnya Lamborghini aja misalnya ya, itu diperlukan hampir 100 oktan. Kalau kita hanya sekedar Pertamax itu masih jauh. Makanya kalau misalnya Lamborghini misalnya diisi Pertamax itu biasanya itu masih kurang ya oktan numbernya. Makanya biasanya kalau Pak Haji Febrian itu diisi full pakai Pertamax turbo ditambah 5 pil Racing. Nah, itu Lamborghini. Jadi tergantung tadi menyampaikan mobilnya apa gitu. Mobilnya apa, jadi perlu disesuaikan. Yang kedua kalau misalnya pun pakai LGCC misalnya yang cukup 92 artinya Pertamax cukup, itu tinggal kita cek. Bisa saja ditambahin yang fungsinya itu adalah mendetok agar emisinya itu 0 ya. Walaupun mungkin secara kalau memang ditambahkan full itu nggak terlalu ngaruh lah. Kalau full misalnya 35 ditambah 1 Pertamax juga masih oke. Walaupun over secara oktan itu nggak terlalu besar. Mungkin 2 digit atau 3 digit masih oke lah. Tapi yang paling penting salah satu fungsinya yang sekarang kita bahas itu bagaimana Undang-Undang Nomor 88 2019 itu menyatakan bahwa kalau terjadi ada emisi kurang dari yang ditentukan atau lebih dari yang ditentukan, itu maka akan pertama tidak boleh jalan atau ditilang. Motor 250, mobil 500.000. Nah, itu kan sayang banget. Nah, oleh karena itu kenapa malam hari ini dibahas supaya paling tidak kita cek yuk ya. Ini kan biasanya ya Pak Nofri mungkin yang mobil-mobil yang istilahnya udah 2-3 tahun, kalau yang baru 1-2 tahun biasanya kalau penggunaan bahan bakarnya bagus-bagus sih biasanya itu emisinya masih oke. Karena kita buktikan ya
bahwa dengan eco racing itu paling tidak fungsinya itu adalah mereduksi, kita cek emisinya, walaupun angkot pun itu bisa di level 0, sekian gitu. Apalagi kalau mobil-mobil yang perawatannya udah biasa di bengkel, kemudian pakai Pertamina dengan oktan tinggi, insya Allah sini. Dan ini memungkinkan sebenarnya fungsi dari eco racing sendiri itu adalah agar ya kita yang memiliki mobil-mobil yang mungkin itu di 5 tahun ke atas, paling tidak itu kita bisa nyaman, jangan sampai mobil kita itu tidak boleh jalan lagi. Itu kurang lebih kayak gitu ya Pak Nofri. Jadi intinya salah satu dari manfaat eco racing adalah yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana supaya kita yang memiliki mobil-mobil di atas 5 tahun atau biasa pakai bahan bakar yang tidak terlalu bagus oktannya, itu bisa dipakai cara ini agar tetap kita lolos uji emisi gitu. Oke, ya terima kasih pada tambahan dari Abi. Dan mungkin ada tambahan juga dari mitra saya juga ya. Jadi beliau juga sama pengguna motor dan menggunakan Pertamax, tapi ketika kenal eco racing, sudah dikenalkan eco racing, tetap mau memakai Pertamax. Cuman dengan alasan karena mungkin sudah biasa, dan walaupun Pertamax dengan eco racing, tapi alhamdulillah tetap aman gitu digunakan. Dan tujuan lainnya juga untuk lebih enteng gitu, tarikan lebih enteng. Jadi insya Allah tetap aman ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Rositawati dari SSS 11. Salah satu manfaat eco racing yaitu menghemat BBM. Tapi ada beberapa pengguna yang bilang nggak ngaruh, sama aja bilangnya. Kira-kira kenapa ya? Oke, bisa dijawab Pak Nofri? Ya, baik Pak Rosi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beberapa kendaraan yang tidak ngaruh setelah ditambahin eco racing sama aja tuh gitu. Nah, mungkin awal-awal saya juga ngalamin hal yang sama gitu. Jadi saya juga sempat bertanya dulu ke leader saya, juga sempat ngomong ke Abi, ini di mobil saya ngaruh, nggak gitu pengaruh, nggak gitu pengaruh. Mau pakai eco racing enggak, saya ukur ada lampu hitam sama aja gitu. Nah, ternyata lalu kemudian saya cek gitu loh, saya cek kendaraan saya, ternyata memang ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa efisiensi pembakaran di mobil saya itu memang nggak bagus gitu loh kata orang bengkel. Nah jadi setelah saya servis besar waktu itu, kemudian juga saya coba pakai lagi eco racing, penghematannya cukup lumayan, walaupun nggak sebesar yang diklaim orang. Misalnya orang bilang sampai 40%, mungkin di kendaraan saya tidak gitu. Nah, jadi lalu setelah itu saya simpulkan bahwa untuk penghematan pemakaian bahan bakar bagi kendaraan yang memakai eco racing itu sangat tergantung pada jenis kendaraannya. Ada yang bisa maksimal 20%, ada yang 20%, bahkan sampai 40%. Nah, tapi saya tidak fokus ke penghematan, Pak Rosi. Kalau saya fokus bahwa tarikan mobil saya selalu enak kalau pakai eco racing, itu yang saya rasakan. Jadi suara mesinnya juga halus, tidak boleh dibilang bersih, jadi nggak pernah lihat mobil itu berasap gitu lah. Jadi kalau untuk penghematan relatif, tapi untuk efisiensi mesin, tenaga dan sebagainya, buat saya manfaatnya luar biasa. Jadi Mbak Rosi, kalau pengguna atau beranya ada yang mengeluhkan seperti itu, ya fokuskan ke perawatan mesin gitu lah. Jadi kalau mesin kita bagus, justru itu juga penghematan yang sangat besar. Artinya mobil kita nggak sering masuk bengkel gitu lah. Itu Mbak Rosi jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nofri. Bagaimana Ibu Rosi? Oke, semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Pernah saya juga sempat bertanya waktu di SLC.
ingat dulu waktu awal-awal saya tanya ke Pak Haji Febrian, Pak Haji kalau misalnya ada kasusnya semacam itu, beliau malah ketawa. Wah itu berarti pada saat masukin itu tidak baca Bismillah, dia malah ketawanya, malah ngomongnya gitu katanya. Lagi kendaraannya, terus masukinnya pakai Bismillah gitu, malah kayak gitu. Oke, ya tadi ya. Jadi tambahkan tadi pengingat juga bahwa sebagus-bagus produk, sebagus-bagus manfaatnya, tapi kalau Allah nggak berkehendak maka nggak akan terjadi. Jadi itu yang khususnya mungkin yang sama Muslim bisa diingatkan ya. Oke, selanjutnya kita ke beberapa pertanyaan lagi. Ini ada dari Mas Win atau Pak Winde ya. Agak bukan tentang produk, cuman mungkin ada hubungannya. Biosolar termasuk jenis solar bersubsidi sama dengan premium, masih berada di pasaran. Bagaimanakah jika mobil sekelas Pajero, Fortuner, serta kategori mobil mewah lainnya menggunakan jenis bahan bakar tersebut, apakah tidak menyalahi aturan? Lanjut yang kedua aja ya, Pak Nofri disatukan. Yaitu ada Ibu Siti Fatimah dari SSW 29. Assalamualaikum Pak Nofri, mohon izin tanya, kalau kendaraan bermotor pertama kali pemakaian 2 pil, setelahnya 1 pil setiap pengisian BBM, yang saya ingin tanyakan setelah berapa kali pemakaian baru mendapatkan penghematan, selain membersihkan mesin dan sedekah udara bersih. Sekian, terima kasih. Oke, dua dulu Pak Nofri. Ya, terima kasih Pak Camat, Pak Winda Sanjaya atas pertanyaannya. Jadi buat saya apa ya? Kalau biodiesel itu katakanlah bahan bakar bersubsidi, tapi itu tidak ada larangan gitu loh Pak. Tidak ada larangan mobil Fortuner, Pajero tidak boleh lewat sini gitu loh. Jadi menurut saya sepanjang tidak ada larangan dari pemerintah, itu sah-sah aja gitu loh. Jadi sama halnya kecuali zaman waktu masih ada premium, mobil plat merah, kemudian juga mobil-mobil yang cc-nya di atas 500 tidak boleh antri di jalur premium. Itu dulu memang ada himbauannya. Tapi saya tidak menemukan itu untuk kendaraan yang berbahan bakar solar. Jadi sah-sah aja Pak Wid kalau misalnya mobil Fortuner, Pajero misalnya mengisi biosolar. Jadi mungkin ini tidak perlu dipermasalahkan barangkali. Nah, itu pendapat saya Pak Wid. Terus tentang pertanyaan Bu Fatimah untuk kendaraan baru yang misalnya untuk awal-awal kita pakaikan 2 pil atau 2 tablet eco-racing, lalu kemudian selanjutnya kita pakaikan 1, setelah berapa lama baru terasa penghematannya. Sepengetahuan saya dari beberapa testimoni itu penghematan itu dari awal gitu. Dari awal itu sudah terasa penghematan. Jadi dari awal ketika sudah ditambahkan pil atau tablet eco-racing atau eco-diesel itu sejak awal pemakaian itu sudah terasa penghematannya. Jadi nggak perlu nunggu lama, Bu Fat. Justru yang nunggu lama itu mungkin untuk kendaraan baru, untuk kendaraan lama karena harus bersihkan kerak-kerak mesin dulu untuk detok mesin dan sebagainya. Baru setelah itu terasa penghematan. Itu jawaban saya, Bu Fatimah. Terima kasih. Oke, bagaimana Bu Fatimah? Sudah cukup jelas ya, sepertinya. Oke, alhamdulillah. Sorry. Ya. Ini nggak ada pertanyaan yang berkaitan dengan uji emisi ya, ada tadi ya. Para fokus ke manfaat produk secara umum gitu lah. Justru saya lebih pengen saya bahas tentang uji emisi ini kaitannya dengan produk kita eco-racing sebenarnya gitu. Jadi sedikit tambahan informasi gitu bahwa saya bacakan ya, kendaraan bermotor akan dibagi sesuai jenis mesin dan tahun pembuatan untuk uji emisi. Jadi mobil bensin tahun produksi sebelum 2007 wajib memiliki kadar CO2 di bawah 3% dan hidrokarbon di bawah 700 ppm. Nah, sementara yang
atas tahun 2007, kadar CO2 di bawah 1% dengan hidrokarbon di bawah 200 ppm. Jadi yang kita lihat tadi seperti disampaikan Pak Haji Febrian tadi, dan juga beberapa hasil uji lab yang dilakukan oleh PTBS terhadap beberapa jenis kendaraan, bahwa kandungan hidrokarbon itu bisa rata-rata sudah di bawah 50 ppm. Jadi, dan kemudian untuk kadar CO atau CO2-nya itu malah bisa 0 gitu. Jadi itu perlu jadi sarankan ke konsumen kita, ke mitra-mitra untuk pakai produk EcoRacing kita. Insya Allah dijamin untuk uji emisinya insya Allah pasti lulus gitu. Karena nilai yang masih jauh di bawah yang disarankan oleh pemerintah DKI Jakarta khususnya. Ya, terima kasih, itu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Nofri atas info-infonya, dan berhubung waktu sudah menunjukkan 21.39 waktu Indonesia Barat, maka mohon maaf sekali Bapak Ibu, pertanyaan ditutup ya. Nanti Bapak Ibu dan seluruh sahabat yang masih ingin bertanya bisa kita diskusikan di grup forum training, maupun bisa langsung bertanya ke Pak Nofri, bahkan boleh juga bertanya melalui leadernya atau sponsornya masing-masing. Jadi produk EcoRacing ini jika kita simpulkan adalah salah satu produk andalan di PTBS khususnya masa-masa 2019 karena mendapatkan nominasi Product of the Year ya. Nah, jadi dan sudah banyak manfaatnya yang didapatkan, entah tadi ya ada berbagai macam manfaat, entah itu penghematan ataupun untuk membersihkan mesin, dan tadi yang paling penting adalah menurunkan polusi ya, entah itu tadi berapa ppm ataupun karbon monoksida hingga 0%. Nanti insya Allah akan di-share beberapa video di grup forum training terkait tadi uji emisi, dan nanti ada juga uji larut tadi belum sempat ditayangkan. Jadi nanti info-info juga bisa di-share di grup forum training. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Oh ya, sebelumnya nih ada Pak Isar nih, alhamdulillah sudah bergabung kita. Betul. Sebelumnya saya mohon maaf, Arijal, saya baru lihat WA Arijal tuh begitu saya masuk tol tadi sekitar jam 7:30 lewat. Jadi baru sampai rumah jam 9 saya baru nyampe. Oke, ya nggak apa-apa. Arijal, saya mohon maaf. Abi, Pak Nofri, Umi Cucu. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya nggak telat lagi. Terus terang saya baru baca tadi pas begitu masuk tol tadi baru baca dari Arijal, saya kaget loh kok ada WA dari Arijal gitu loh. Begitu saya baca, waduh, ada tugas saya, tapi ya jam 9 saya baru nyampe. Alhamdulillah Arijal yang handle. Siap. Pak Nofri, mohon maaf ya saya nggak bisa ikut membantu Pak Nofri. Abi mohon maaf, Umi Cucu mohon maaf. Silakan tuliskan Arijal. Siap, terima kasih Pak Isar. Insya Allah di lain kesempatan ada kesempatan lainnya. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin ada tambahan ataupun pesan-pesan dari founder SSW kepada Abi atau Umi, kami persilahkan. Ya.